Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Scholarship Hunter. Kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai wawancara tahap 1 seleksi beasiswa LPDP. Sebelumnya kami telah memberikan tutorial juga mengenai wawancara tahap 1 untuk mempermudah kita belajar dan memahami wawancara pada tahap 1 ini. Kami sudah membagi dalam 3 kategori atau tema. Yang pertama adalah kuliah, kontribusi, dan kepribadian, mana kuliah juga ada tema jurusan, kampus, rencana riset, pemilihan kuliah di luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian juga kontribusi ada sesudah atau sebelum dan aplikasinya. Kemudian juga ada terkait wawancara terkait kepribadian Anda, terkait hal-hal pribadi, pendapat, pengalaman keluarga, dan lain-lain. Kita langsung, yang pertama adalah kategori kuliah yang tema kampus atau jurusan. Pertanyaan yang bisa muncul dalam kategori kuliah yang pertama adalah kenapa Anda memilih kampus atau universitas ini, kemudian juga kenapa tidak memilih universitas yang lain, atau kenapa Anda memilih jurusan ini. Kemudian bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Yang pertama Anda jelaskan adalah bagaimana kelebihan universitas atau jurusan yang Anda pilih. Anda bisa menerangkan tentang ketersediaan pengajar, profesor atau supervisor. Bisa saja Anda menerangkan bahwa hanya di universitas ini yang memiliki ketersediaan pengajar yang cocok dengan Anda. Kemudian juga Anda bisa menerangkan tentang lokasi atau fasilitas pendidikan yang ditawarkan pada universitas atau jurusan ini yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan kampus atau universitas atau jurusan yang lain. Kemudian juga Anda bisa menerangkan mengenai peringkat universitas atau jurusan yang Anda pilih memiliki peringkat yang bagus dibandingkan dengan peringkat universitas atau jurusan di universitas yang lain. Kemudian juga Anda bisa mengeksplor kesesuaian jurusan atau universitas yang Anda ambil ini dengan latar belakang yang dimiliki Anda saat ini. Kemudian melangkah ke masih tema dalam kuliah, kampus, dan jurusan. Pewawancara juga bisa menanyakan mengenai kenapa Anda memilih kuliah di Indonesia, atau bisa sebaliknya, misalnya Anda kenapa pilihan kuliah Anda di luar negeri. Maka sebenarnya intinya sama dengan pertanyaan pertama, bahwa Anda harus bisa menyebutkan kelebihan-kelebihan universitas atau jurusan yang Anda pilih di luar negeri atau di dalam negeri. Dengan pertama, Anda bisa menjelaskan mengenai ketersediaan pengajar. Misal Anda memilih kuliah di luar negeri karena di beberapa kampus di luar negeri menyediakan pengajar yang sesuai dengan latar belakang Anda. Kemudian juga Anda bisa menerangkan lokasi atau fasilitas pendidikan yang ditawarkan atau yang dimiliki oleh universitas yang Anda pilih, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian juga peringkat universitas atau jurusan. Untuk itu Anda harus paham terlebih dahulu peringkat universitas baik di dalam maupun di luar negeri yang Anda pilih untuk tujuan kuliah Anda. Dan selanjutnya adalah kesesuaian dengan latar belakang. Misalnya latar belakang pendidikan S1, S2 Anda ekonomi, maka pilihan
kuliah baik di dalam maupun di luar negeri juga menyediakan jurusan mengenai ekonomi. Selanjutnya masih pada kategori kuliah, kampus dan jurusan, pewawancara bisa saja menanyakan Anda atau menyuruh Anda untuk pindah keluar atau ke dalam negeri, kemudian ditanya bagaimana pendapat Anda. Sebenarnya pertanyaan ini adalah menguji kesiapan, keyakinan, dan kepercayaan diri Anda dalam memilih universitas atau jurusan baik di universitas dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu, tunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri Anda bahwa Anda sudah tepat memilih universitas baik di dalam maupun di luar negeri yang Anda pilih saat ini. Selanjutnya kita ke subtema yang lain, yaitu Letter of Acceptance. Jika pewawancara menanyakan apakah Anda sudah memperoleh LOE, kemudian juga menanyakan bagaimana Anda memperoleh LOE, kemudian jika belum, kenapa Anda belum memperoleh LOE, maka saran kami untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, jika Anda sudah memperoleh LOE, maka jelaskan secara rinci kronologi dari awal sampai akhir bagaimana Anda memperoleh LOE. Kemudian jika belum, maka sebisa mungkin Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sudah memulai inisiasi. Misalnya Anda sudah mencari nama-nama profesor yang cocok dengan latar belakang Anda. Kemudian misalnya Anda sudah memulai juga mengirimkan email kepada profesor. Jadi tunjukkan bahwa Anda sudah memulai inisiasi. Atau juga Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sedang dalam proses. Tadi misalnya mencari atau mengirimkan email kepada profesor yang Anda tuju. Kemudian juga Anda bisa menjelaskan bahwa tidak semua universitas memiliki prosedur untuk memperoleh LOE terlebih dahulu. Biasanya di beberapa kampus di negara-negara tertentu memang mensyaratkan untuk memperoleh LOE terlebih dahulu, tetapi di beberapa kampus dan negara juga tidak memiliki prosedur seperti ini. Maka Anda bisa menjelaskan dari aspek prosedur. Selanjutnya ke subtema riset atau proposal penelitian Anda dan rencana studi. Pertanyaan yang mungkin muncul yang pertama adalah bagaimana rencana tesismu atau disertasimu? Masalah apa yang diteliti? Kemudian juga bagaimana metode penelitian yang akan Anda gunakan? Kemudian juga bisa ditanyakan kenapa Anda membuat judul tesis seperti ini. Kemudian ditawarkan kenapa Anda tidak memilih judul yang lain. Pertanyaan-pertanyaan riset ini berkembang sesuai dengan riset atau proposal riset yang Anda sampaikan pada saat seleksi administrasi. Maka tips untuk menjawab ini yang pertama adalah Anda harus menguasai seluruh rencana studi atau proposal penelitian yang Anda sampaikan pada saat seleksi administrasi. Kemudian juga pastikan rencana studi atau proposal riset kita sudah maksimal. Bagaimana cara memastikan bahwa rencana studi atau proposal riset kita sudah maksimal? Anda bisa berdiskusi dengan rekan-rekan, kemudian juga bisa menanyakan apakah proposal riset kita sudah applicable atau dapat diterima untuk menjadi proposal riset yang kita sampaikan kepada LPDP dalam rangka seleksi administrasi.
Masih di tema riset dan rencana studi, pertanyaan yang mungkin muncul adalah berapa jumlah jurnal yang sudah dipublikasikan? Misal Anda masih memiliki publikasi yang sedikit, maka akan ditanya kenapa publikasi ilmiah Anda masih sedikit? Nah, Anda bisa menjelaskan bahwa misal konsentrasi pekerjaan saat ini lebih fokus kepada selain publikasi. Misalnya kegiatan sehari-hari Anda dalam pekerjaan Anda tidak fokus kepada publikasi. Kemudian juga Anda bisa memperjelas bahwa ke depan setelah menyelesaikan studi baik S2 S3 yang Anda pilih, Anda akan menekankan kepada atau berkonsentrasi kepada publikasi. Masih di riset atau rencana studi, pertanyaan berikutnya adalah apakah penelitian S1 Anda atau S2 Anda, judul skripsi atau tesisnya tentang apa? Kemudian juga bisa ditanyakan apa ada kaitannya dengan tesis atau disertasi yang Anda sampaikan saat ini? Maka tips yang pertama adalah Anda mau tidak mau harus mempersiapkan skripsi atau tesis Anda yang telah Anda buat, yang telah Anda lakukan pada saat S1 atau S2 Anda. Kemudian, jika skripsi atau tesis Anda berkaitan dengan disertasi yang Anda sampaikan, maka jelaskan keterkaitannya secara detail. Kemudian jika tidak terkait, mungkin karena beberapa alasan, Anda bisa menjelaskan satu, mungkin karena tuntutan pekerjaan saat ini yang lebih menekankan kepada tema yang berbeda atau tidak ada kaitannya dengan tesis dan skripsi Anda pada pendidikan sebelumnya. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan tentang perubahan konsentrasi riset strategis saat ini yang harus dilakukan pada organisasi Anda. Masih di riset rencana studi, pewawancara bisa menanyakan mengenai profesor yang akan menjadi pembimbing atau supervisor Anda. Apakah Anda sudah pernah menghubungi profesor? Apakah Anda sudah memiliki calon profesor? Ketika Anda sudah memiliki calon profesor, maka jelaskan siapa profesornya, kemudian profesor itu berkonsentrasi di bidang apa, apakah sesuai dengan Anda atau tidak, kemudian kelebihan, misalnya dia telah memiliki publikasi yang banyak. Kemudian juga jika Anda belum memiliki calon profesor atau pembimbing, Anda bisa memberikan alasan sebagai berikut. Pertama, misal universitas atau prosedur di universitas tidak memerlukan adanya calon profesor terlebih dahulu, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya bahwa di beberapa universitas memang mensyaratkan Anda harus memperoleh profesor atau supervisor terlebih dahulu untuk membimbing skripsi, membimbing tesis dan disertasi Anda, tetapi di beberapa negara universitas juga tidak memiliki prosedur seperti ini. Jadi Anda bisa menjelaskan dari perspektif prosedur. Kemudian juga tadi alur prosedur di universitas tidak seperti ini, misal bahwa Anda dapat memperoleh profesor ketika Anda sudah diterima dan sudah memiliki sponsor beasiswa. Tapi ketika Anda ditanya seperti ini, tunjukkan bahwa Anda sudah memiliki potensial atau calon profesor yang Anda tuju. Jadi tipsnya, sebelum melakukan wawancara, Anda harus sudah mencari atau nama-nama kandidat profesor yang akan menjadi supervisor atau pembimbing tesis dan disertasi Anda.
Masih di riset dan rencana studi, wawancara juga bisa menanyakan mata kuliah apa yang akan Anda ambil. Sebutkan satu persatu dan jelaskan apa yang kamu dapatkan dari mata kuliah tersebut. Nah, tipsnya yang tentunya Anda harus menguasai rencana studi yang Anda sampaikan. Jelaskan secara rinci. Yang pertama adalah prioritas mata kuliah yang akan Anda ambil. Kemudian manfaat dari prioritas mata kuliah yang Anda ambil tersebut jelaskan secara rinci. Kemudian melangkah ke tema berikutnya adalah motivasi. Pertanyaan terkait motivasi. Yang pertama adalah mengapa kamu ingin melanjutkan S2 atau S3? Kemudian apa motivasi Anda untuk melanjutkan pendidikan S2 S3? Apa jawaban Anda? Anda harus menjelaskan pentingnya pendidikan S2 S3 di bidang Anda untuk organisasi, untuk masyarakat, dan untuk bangsa Indonesia ke depan. Kemudian kontribusinya bidang yang Anda tekuni baik S2 S3 untuk kemajuan karir Anda, organisasi, masyarakat, bangsa Indonesia ke depan. Demikian untuk kategori dan tema kuliah. Untuk tutorial berikutnya kami akan mempersiapkan kategori dan tema terkait kontribusi dan kepribadian. Kontribusi Anda baik sebelum, sesudah rencana atau aplikasinya, kemudian juga terkait kepribadian, masalah-masalah terkait kepribadian Anda, pendapat, pengalaman, keluarga, dan lain-lain akan kami jelaskan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.